Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini ya, dalam pembahasan belajar CorelDRAW pemula ya. Kita menggunakan CorelDRAW X7 ya, yang versi 64 bit ya teman-teman ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas masalah freehand tool ya, di bagian keempat ini ya. Nah, pada bagian sebelumnya kita sudah membahas masalah zoom tool untuk merubah tampilan ya, sedangkan ini crop tool ini untuk memotong maupun mengambil sebagian dari objek, sedangkan yang ini shift tool ini untuk memodifikasi atau membentuk objek-objek sesuai dengan keinginan kita ya, dengan objek yang sudah ada yang dibentuk dengan menggunakan shift tool. Sedangkan pick up tool ini adalah untuk memindahkan ya. Ini sudah kita bahas, teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya, atau konten sebelumnya, biar teman-teman tidak gagal paham ya. Teman-teman harus mengikuti ya konten-konten saya sebelumnya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut ya. Freehand tool ya, ini kalau kita klik dia akan keluar freehand tool atau klik F5 ya. Untuk di tombol keyboard itu klik F5 ya. Freehand tool ini berfungsi untuk membentuk garis secara bebas ya. Bisa juga untuk membuat sebuah gambar ya teman-teman ya. Nah, coba kita klik. Nah, teman-teman bisa dengan mudah menggambar dengan menggunakan fasilitas mouse ya, mouse luar maupun mouse yang ada di yang pakai USB maupun wireless ya, yang tidak langsung on board atau langsung di laptopnya itu. Bisa juga kita menggunakan laptop langsung, cuman sebagian orang lebih senang menggunakan mouse. Nah, sekarang kita lihat ya fungsinya ya. Tekan mouse ya sebelah kiri atau klik kiri sambil di drag ya, untuk membentuk sebuah gambar freehand ya. Nah, ini misal teman-teman ya. Nah, ini ya. Dan misalnya kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini dikatakan dengan freehand tool. Tapi kalau kita klik sekali, kita tarik, dia akan membentuk garis lurus teman-teman ya. Nah, ini dia akan membentuk garis lurus. Nah, ini adalah freehand tool ya. Nah, ini. Tapi kalau kita tekan terus dibentuk ini ya teman-teman. Nah, ini ya, otomatis dia akan membentuk gambar sesuai dengan pergerakan mouse kita ya. Nah, itulah freehand tool ya. Delete. Sekarang kita gunakan yang ini ya. Nah, point to line ya, 2 point to line ya. 2 point to line ini untuk menggambar garis ya, lurus ya, untuk menggambar garis lurus ya antara dua titik ya, penghubung ya. Nah, ini. Nah, kita contoh. Nah, ini. Nah, tahan. Nah, ini ya. Nah, ya. Nah, ini dikatakan dengan 2 point line tool ya. Nah, kemudian kita sambung ini misalnya teman-teman. Nah, ini ya, kita sambung gini. Nah, ini dikatakan dengan 2 point to line. Kalau tadi kalau freehand tool tinggal sekali ditarik saja ya, hanya gini. Nah, gini teman-teman ya, tidak jauh dengan freehand tool yang menggunakan fasilitas klik kiri saja ya. Nah, karena kalau di CorelDRAW teman-teman ya, kita berkreasi sendiri ya, mau pakai apa kayak toolnya ya, yang penting kita yang menentukan modelnya ya, atau fungsinya tersendiri ya. Nah, sekarang kita kembali lagi di sini untuk tool yang lain. Bezier ya. Bezier di sini fungsinya adalah membentuk sebuah kurva ya. Nah, untuk membentuk sebuah kurva dengan garis ya. Nah, kurva atau garis ya. Nah, satu contoh ini ya. Nah, ini ya.
Ya, nah, ini kita ulang coba ya. Kita klik, nah, kita klik di sini. Nah, ini panjangnya segini, kita klik ini ya, misalnya panjangnya segini, ya, panjangnya segini. Nah, ini dikatakan dengan membentuk garis dengan kurva ya. Nah, ini, atau kita sambung begini bisa saja ya teman-teman ya. Nah, ini, nah, ya, untuk menghubungkan tinggal diklik saja. Nah, ini sudah dalam bentuk objek ya, bukan garis ya, karena sudah menyatu. Ini bisa diwarnai fillnya ya. Nah, sekarang kita bahas yang di bawahnya ini teman-teman. Nah, pen tool ya. Nah, apa itu pen tool? Pen tool adalah untuk menggambar sama seperti fungsi-fungsi yang di atas ini ya. Nah, pen tool ini bisa juga untuk membuat sebuah kurva ya nanti ya. Nah, ya ini kan. Nah, ini teman-teman, bisa juga untuk membuat sebuah kurva ya. Nah, makanya kalau di Corel Draw itu tidak satu tool yang bisa kita gunakan, bisa menggunakan tool yang lain ya teman-teman. Nah, ya. Nah, untuk memberhentikan tinggal klik escape yang di keyboard ya teman-teman. Nah, ini ya. Nah, itu ya teman-teman, bagaimana teman-teman, sudah bisa atau tidak ya? Kalau belum bisa, teman-teman bisa melihat video ini lagi ya. Nah, base plane ya, base plane ya. Base plane itu untuk membuat garis kurva yang dibentuk dengan cara melengkung ya. Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, ini coba. Nah, ini sudah kelihatan ada melengkung-melengkungnya ya. Nah, diklik. Nah, ini kan sudah kelihatan ada garis-garis guides atau penunjuknya ya teman-teman. Nah, klik di sini. Nah, ya. Nah, itu ya. Coba lagi sekali, kita akan buat sebuah daun ya misalnya ya. Ini misalnya nah itu ya. Nah, kita buat tulangnya misalnya ya, kita gunakan bezier ya untuk kombinasi. Untuk ya, nah tuh ya teman-teman. Atau bisa juga kita menggunakan freehand tool ya, yang di atas ini. Kita klik di sini, kita coret-coret begini ya teman, sampai ketemu di sini di garis. Nah, itu ya. Nah, tekan escape ESC di keyboard ya. Nah, ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang di bawahnya ini juga ada tool polyline ya. Nah, polyline itu maksudnya untuk membentuk gambar dengan bentuk kurva atau bebas ya, dengan titik-titik tertentu ya, dengan garis-garis tertentu. Nah, polyline ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, pokoknya teman-teman kalau sudah mengerti tentang tool yang ini ya, nah, mau pakai yang mana, teman-teman bisa bebas memilih ya. Nah, kita pakai freehand bisa, kita pakai bezier juga bisa, ndak ada masalah ya. Nah, itu fungsi dari ini, objek yang kita gunakan untuk kita buat dari garis ya, garis ya. Nah, dia akan terbentuk dari garis ya, itu adalah objek, baik dari freehand tool maupun 2 point line ya, maupun yang ini ya. Nah, atau bezier ya, pokoknya
objek kita bentuk dari garis ya atau titik. Nah, kalau yang ini fungsinya seperti yang tadi juga teman-teman. Nah, ini ya, kita lihat dari bentuk gambar toolnya itu juga sudah kelihatan. Misalnya ini ya teman-teman, kita buat sudutnya di sini. Nah, ini ya, nah itu ya, untuk membentuk sudutnya yaitu. Nah, sekarang yang satu ini ya, smart drawing ya. Smart drawing itu Ctrl S ya. Nah, kita lihat smart drawing itu seperti yang ini. Nah, kayak freehand tool ya. Biasanya kalau membuat tanda tangan ya. Nah, ini. Nah, tidak jauh beda dengan freehand tool ya. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk tool yang ini ya. Teman-teman bisa mencoba sendiri ya untuk lebih memperdalam ya. Besok kita lanjutkan dengan pembahasan artificial media tool. Artistic ya, sorry artistic media tool ya teman-teman. Nah, ini biasanya untuk membuat sebuah gambar-gambar artistik ya. Di sini kita lihat banyak sekali ya untuk simbol-simbol apa ya, tekstur artistik ya. Nah, di sini kita klik yang ini. Nah, misalnya dalam bentuk ini ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini kalau ini kita buat artistik, tinggal diklik saja teman-teman. Aktifkan dulu ini atau yang ini. Nah, kita klik artistiknya ya, mau diganti pakai yang mana ya. Nah, kaligrafi. Nah, di sini ini banyak sekali teman-teman ya. Nah, itu ya. Mau yang lain, tekstur, split simbol ya, di sini ya. Banyak sekali teman-teman. Nah, ini. Nah, ini ketebalannya. Ya, ini. Ya, itulah teman-teman, ini kita bahas besok ya, sedikit saja yang kalau yang ini teman-teman. Nah, yang ini nanti kita bahas ya. Nanti kita belajar menggabungkan dua objek menjadi satu. Nah, untuk memindah objek yang belakang jadi depan. Nanti kita belajar di CorelDRAW ini ya teman-teman, sampai teman-teman sedikit menguasai masalah CorelDRAW ya teman-teman ya. Sekian dulu untuk pagi ini, untuk pertemuan ini ya teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa untuk share, subscribe ya, biar teman-teman yang lain bisa belajar bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.